Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyoman Gradimas, saya Danendra dari kelas 12 IPA 3. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan tentang percobaan hukum Faraday yang akan saya lakukan. Langsung saja kita ke landasan teorinya. Nah, di sini landasan teori yang saya gunakan adalah hukum Faraday yang membahas tentang gaya gerak listrik induksi. Itu hukum Faraday ada dua. Nah, hukum Faraday yang pertama, bunyinya, setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Sementara hukum Faraday kedua itu bunyinya, tegangkan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Nah, kedua hukum ini jika dituliskan dengan rumus, maka hasilnya akan seperti ini. Di mana gaya gerak listrik induksi itu sama dengan min jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan perubahan flux magnetik per selang waktunya. Atau bisa juga dengan gaya gerak listrik induksi itu sama dengan min jumlah lilitan kumparan dikalikan dengan laju perubahan flux magnetik. Ya. Nah, dengan rumus-rumus ini nanti kita akan melakukan percobaannya. Langsung masuk kita ke tujuan percobaan. Tujuan saya melakukan percobaan ini adalah untuk menguji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya gaya gerak listrik pada hukum Faraday dengan mengamati terang atau tidaknya nyala lampu. Jadi, sebagai contoh, faktor yang nanti akan kita gunakan itu jumlah lilitan. Nah, jumlah lilitan ini itu bagaimana mempengaruhi gaya gerak listriknya. Apakah nanti gaya gerak listriknya itu akan semakin besar atau semakin kecil? Itu akan kita lihat dengan mengamati terang atau tidaknya nyala lampunya. Masuk ke alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang seharusnya kita gunakan itu diantaranya adalah lampu, kumparan, magnet, galvanometer, dan kawan. Tetapi karena kita sedang pandemi COVID-19, di sini saya dalam melakukan percobaan ini menggunakan program yang bernama FET, di mana dalam program itu semua alat dan bahan ini sudah tersedia. Bisa kita lihat dari gambar ini, ya ada lampu, galvanometer. Nah, langsung kita masuk ke programnya untuk memulai percobaan. Nah, percobaan pertama yang ingin saya lakukan itu yang pertama adalah mengamati faktor kecepatan gerak magnetnya ini apakah mempengaruhi terang atau tidaknya nyala lampu itu. Ada 3 tahap yang ingin saya coba. Yang pertama, jika kecepatannya itu pelan, terus sedang, dan kencang. Kita coba dulu yang pelan, akan kita lihat bagaimana nyala lampunya. Nah, ini di sini bisa kita lihat kalau pelan nyala lampunya itu tidak begitu terang atau sangat redup sekali. Kalau kita tambah kecepatannya sedikit, itu nyala lampunya semakin terang. Nah, kalau kita coba kecepatannya kita tambahkan jadi lebih kencang, itu bisa kita lihat itu nyala lampunya juga semakin terang. Nah, kenapa sih kok kalau kecepatan semakin besar, nyala lampunya kok semakin terang? Jadi seperti yang sudah ada di rumus tadi, bahwa gaya gerak listrik induksi itu dipengaruhi oleh jumlah lilitannya yang dikalikan dengan perubahan flux magnetik per selang waktu. Nah di percobaan tadi saya makanya kan kecepatan gerak magnetnya ini sebagai variabel bebas. Terus variabel kontrol itu adalah jumlah lilitan kumparan, dan variabel terikatnya itu adalah nyala atau tidaknya lampu. Jadi kalau jumlah lilitan ini sebagai variabel terkontrol itu pasti besaran n-nya ini sama. Jadi tidak perlu kita hiraukan. Yang perlu kita lihat adalah perubahan flux magnetiknya ini per selang waktu. Nah, kalau misalkan tadi kecepatannya pelan, mungkin perubahan flux magnetiknya itu mungkin hasilnya sama. Tetapi selang waktunya ini dari kecepatan geraknya yang tadinya masuk terus keluar lagi. Nah, itu selang waktunya itu banyak. Sehingga nanti besarnya pun akan semakin kecil. Berbeda dengan kecepatannya kalau kencang. Jadi perubahan flux magnetiknya itu besar, perubahan flux magnetik per selang waktunya itu besar. Karena kecepatannya ini kencang. Jadi masuk terus keluar itu cepat, sehingga gaya gerak listriknya itu pun juga nanti hasilnya akan besar
atau nyala terang lampunya ini juga semakin besar, semakin terang. Jadi kesimpulan pertama yang dapat kita ambil itu bahwa semakin cepat gerakan magnetnya di kumparan ini, itu nanti perubahan flux magnetik perselang waktunya itu akan semakin besar, sehingga nyala lampunya ini semakin terang atau gaya gerak listriknya yang semakin besar. Itu bentuk percobaan yang pertama. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita akan memakai dua buah kumparan yang jumlah litannya berbeda. Jadi di sini saya mengganti variabel bebasnya itu menjadi jumlah lilitan pada kumparan. Ya, seperti yang kita lihat di sini ada dua lilitan dan yang di bawah ini ada 4 lilitan. Nah, kita akan lihat bagaimana lilitan ini mempengaruhi nyala atau terang atau tidaknya nyala lampu nanti. Kita coba dulu yang dua lilitan. Di sini kita akan memakai variabel terkontrolnya itu kecepatan geraknya. Jadi kecepatan ini akan kita samakan. Kita coba lihat. Nah, itu nyala lampunya bisa kita lihat itu tidak begitu terang. Kita coba yang 4 lilitan. Nah, jika kita memasukkan magnetnya ke jumlah lilitannya yang 4, kumparan yang jumlah lilitannya 4, itu sudah terlihat itu lebih besar dibandingkan dengan yang jumlah lilitannya 2. Jadi bisa langsung kita simpulkan bahwa semakin banyak jumlah lilitannya ini daripada kumparannya, itu akan semakin terang nyala lampunya. Atau bisa juga kita simpulkan bahwa gaya gerak listrik induksinya itu semakin besar. Itu untuk percobaan yang kedua. Nah, pada percobaan yang ketiga, di sini kita akan mengamati kutub yang digunakan oleh magnetnya ini, bisa kutub utara atau selatan nantinya. Terus habis itu saya mengubah variabel terkontrol itu menjadi arahnya. Jadi arahnya itu saya samakan. Kalau misalkan dia menuju kumparan, arahnya akan menuju ke kiri. Sementara kalau misalkan menjauhi kumparan, nanti arahnya akan ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, itu nanti kita akan lihat arah yang diperlihatkan oleh galvanometernya. Kita coba dulu untuk kutub utara. Nah, ini kutub utaranya kita coba gerakan ke kiri menuju arah kumparan. Itu jika kita lihat arah galvanometernya itu juga mengarah ke kiri. Jadi mengapa sih kok arahnya ke kiri, juga ininya ke kiri? Jika kita gambar, coba kita gambar dulu kumparannya, terus lilitannya. Lilitannya juga kita samakan gambarnya dengan yang ada di program ini. Digambar seperti ini. Ini ada galvanometernya. Nah, terus kita gambar magnetnya. Nah, sesuai hukum Faraday, jika magnetnya ini kita arahkan ke kiri menuju arah kumparan dengan kutub utara yang kita dekatkan, itu nanti di kumparan ya, yang kumparan sebelah kanan, itu kutubnya akan menjadi utara. Sementara yang di sebelah kiri itu akan menjadi kutubnya menjadi kutub itu selatan. Nah, kalau kutub utara sebelah sini, maka nanti karena kutubnya sama dengan yang ada di magnet itu, jadi nanti arahnya akan menolak, jadi berlawanan gitu. Jadi ini akan menuju ke sini, menuju ke kanan ini. Nah, arahnya menuju kanan sesuai kaidah tangan kanan. Jika arahnya ke kanan, maka arah arus listriknya ini akan ke bawah. Jadi nanti di sini akan ke bawah. Nah, ke bawah. Ini akan diteruskan ke bawah. Ini lanjutkan ke kiri, ini kiri, dan ini ke atas. Nah, di tempat galvanometernya ini arahnya itu ke kiri. Jadi arahnya itu begini, sesuai arah jarum jam. Nah, kalau di tempat arah galvanometernya ini kiri, maka jadi kita lihat jika kita mendekatkan magnet kutub utaranya ini ke kumparannya ini yang arahnya ke kiri, itu juga nanti arah galvanometernya ke kiri. Sama seperti jika arahnya itu ke kanan. Jadi kalau misalkan kita tarik ini menjauhi kumparannya ke arah kanan, itu juga nanti arah galvanometer ke kanan. Jadi gambarnya jadi seperti ini.
Nah, jika kita tarik ini ke kanan, nah nanti kutubnya yang ada di kumparan ini juga akan berbeda. Jadi di kutubnya ini kutub selatannya ini akan ada di kanan, sementara kutub utaranya ini akan ada di kiri. Nah, di sini juga arahnya akan berlawanan dengan yang tadi, jadi arahnya akan menuju ke kiri. Nah, kalau arahnya ke kiri, kalau sesuai kaidah tangan kanan, itu arah arus listriknya akan ke atas. Jadi ini nanti ke atas, ini ke atas. Nah, ini ke atas, ini juga ke atas. Ini kanan, ini bawah. Jadi gitu, kebalikannya yang tadi. Jadi kalau tadi arah galvanometer ke kiri, ini akan arahnya ke kanan. Dia yang tadinya arah sesuai arah jarum jam, ini akan berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi kayak ini tadi kiri, ini jadi ke kanan gitu. Nah, jika kita mengganti kutubnya dengan jadi kutub selatan, itu akan berkebalikan dengan kutub utara. Jadi yang tadinya kutub utara, jika kita dekatkan ke kumparannya itu akan mengarah ke kiri, arah galvanometernya. Kalau kutub selatan itu nanti arahnya akan ke kanan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika kita menjauhi kutub selatan ini ke arah kanan, maka arahnya akan ke kiri. Gitu. Nah, kita lanjut. Untuk kesimpulannya, kita dapat tiga kesimpulan tadi. Untuk kesimpulan yang pertama, semakin cepat gerakan magnetnya itu yang kita gerakan, itu akan menyebabkan penyala lampu semakin terang. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semakin cepat gerakan magnet, itu nanti perubahan flux magnetik per selang waktunya akan semakin besar. Sehingga biaya gerak listriknya juga akan semakin besar, terus menyebabkan nyala lampunya semakin terang. Itu untuk kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, semakin banyak jumlah lilitan kumparannya jumlah lilitan yang ada di kumparan akan menyebabkan nyala lampu semakin terang. Nah, ini sudah bisa kita lihat tadi di percobaan tadi bahwa jumlah lilitannya yang lilitannya cuma 2, kumparan yang jumlah lilitannya cuma 2, itu nyala lampunya tidak begitu terang dibandingkan dengan kumparan yang jumlah lilitannya 4. Yang jumlah lilitannya 4 itu nyala lampunya lebih terang. Dan yang ketiga, arah galvanometer ditentukan dengan kutub yang digunakan dan arah magnet menuju kumparannya. Jadi, tadi kita menggunakan kutub utara, terus kita dekatkan ke kumparan itu ngarahnya ke kiri, dan arah galvanometernya itu pun juga akan ke kiri. Jika kita menarik kutub utara itu ke arah kanan menjauhi kumparannya, maka nanti arah galvanometernya pun juga akan mengarah ke kanan. Berkebalikan dengan kutub selatan, di mana kalau kutub selatan kita dekatkan ke kumparan arah kiri, itu nanti arah galvanometernya akan ke kanan. Atau kalau misalkan kutub selatannya kita jauhkan dari kumparan yang ke kanan, itu nanti arah galvanometernya akan ke kiri. Jadi begitulah percobaan hukum Faraday yang telah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya tidak sengaja ucap ketika presentasi tadi. Terima kasih telah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.